Setelah engkau sadar bahwa mulai dari lahirmu, dilahirkan di mana, orang tua siapa itu pilihan Allah, terus sekolah di mana, umur berapa sampai saat ini, dengan banyak pahit getirnya hidup, itu Allah yang memberikan. Jangan lupa, kalau Allah memberikan pada sampai detik ini, jika saat ini ada yang merasa terbebani, sadarilah, bebanmu itu akan diselesaikan Allah di hari depanmu, mungkin besok atau lusa itu. Jangan pernah merasa bahwa takdirmu karena kesalahanmu. Jangan pernah merasa takdirmu, takdir tidak enakmu pada masa lalu itu, kemarin-kemarin itu, karena kesalahan orang lain. Tapi semuanya untuk menguji keikhlasanmu telah ditentukan Allah itu. Ketika kamu ikhlas, ditentukan Allah pada masa lalumu sampai detik ini kamu merasa terbebani. Ikhlaslah sampai saat ini kamu sadar. Kalau engkau pada saat ini telah sadar ke depanmu besok lusa, itu rahmat Allah itu 1000 jalan. Agar engkau bisa bergantung kepada Allah, makanya kamu dikasih beban semuanya. Semua orang punya beban, entah beban dunia, entah beban keluarga, entah beban pikiran, entah beban masa lalu yang bagaimana, ada dendam kotor, atau yang bagaimana. Semua manusia itu mempunyai beban. Kalau tidak ada beban, namanya kamu kehilangan arah. Kemana arahmu ketika tidak punya beban? Semua manusia itu wajib punya beban. Ketika tidak sadar, dia tidak merasa terbebani. Ketika sadar, justru semakin berat bebannya itu, semakin mudah untuk bergantung. Hanya Engkau ya Allah yang mampu menyelesaikan semua bebanku. Semakin punya beban, semakin mudah untuk bergantung kepada Allah. Ketika engkau tidak mempunyai beban, di situ kamu kehilangan harapan untuk lebih baik ke depannya. Bebanmu itu jadikan bobot keimananmu. Jadi apa yang telah terjadi itu pemberian Allah semua. Apa yang telah terjadi termasuk kejadian, apa yang kita rasakan, kita terima, perasaan senang, susah, pahit, getir hidup, orang tua, takdir yang dikenal, sakit hati, bahagia sakit, senang sakit, itu semua dirangkum dalam satu wadah namanya kejadian masa lalu. Itu Allah yang menakdirkan, tidak ada orang yang pengen punya beban. Semuanya orang pengen nggak punya beban, tetapi kenapa tetap terbebani? Orang nggak punya beban, cari beban, cari hutang atau cari apalah, menyekolahkan anaknya biar yang mahal-mahal biar terbebani. Itu semua untuk apa? Agar dirimu bisa bergantung kepada kemahaan Allah.
Kamu tidak pernah merasa cukup, itu loh modalnya untuk bergantung kepada Allah. Nah, setelah masa lalu diputus sampai saat ini, semuanya ikhlas pada kejadian yang telah terjadi. Kamu bisa bersyukur, bisa dekat dengan Allah saat ini. Nah, kedekatan karena rasa percayamu kepada Allah itulah yang namanya iman. Imanmu sempurna ketika di dalam hatimu telah mempunyai keikhlasan terhadap rasa percayamu kepada Allah. Saat ini kamu telah mempercayai Allah dengan utuh, dengan ikhlas pada kemahaan Allah. Semuanya kamu bergantung kepada kemahaan Allah. Jadi masa lalu yang bersih itu menjadikanmu saat ini bisa bersyukur dengan keimananmu atau rasa percayamu kepada Allah. Masa lalu yang bersih, yang sadar karena Allah yang memberikan takdir, menjadikanmu saat ini bisa bersyukur bahwa kamu bisa mengenal dan bisa mendekat kepada Allah. Nah, rasa syukurmu itu menjadikanmu bahagia karena Allah, bukan karena takdir. Takdir saat ini pemberian Allah, tapi kamu bersyukurnya bukan pada takdir, karena kedekatanmu dengan Allah. Itulah iman, bukan kepada selain Allah. Allah siapa? Zat yang maha segalanya. Dengan utuh rasa ikhlasnya untuk kedalaman hati mempercayai Allah. Itu namanya takdir istitaatul insan mutlak, la qabla wala ba'da wala ma'a. Lah untuk kedepannya bagaimana? Kamu harus punya rencana. Untuk kedepannya kamu harus punya rencana. Rencana apa? Rencana tentang hidupmu ke depan lebih baik. Karena kamu telah mengenal Allah dan bisa dekat dengan Allah. Buatlah rencana sekuat-kuatnya dengan logika kamu yang nyambung. Bukan dengan khayalan. Contoh khayalan itu berdoa minta rezeki, nanti dijatuhkan dari atas genteng uang 1 karung. Itu namanya khayalan. Kedepannya menggantungkan hidupmu pada Allah, pada semua cita-cita dan rencanamu untuk kemegahan dunia. Itu bisa bergantung kepada Allah dengan rencana logis atau real, nyata. Bukan khayalan. Kedepanmu itu tidak mengharapkan titik gelap yang kamu sandarkan pada Allah. Tapi titik terang, namanya logis. Ada urut-urutan, aku sekarang seperti ini, saya punya modal seperti, oh aku besok kerja ini, saya sudah sepakat sama orangnya, gajinya seperti ini, kedepannya gini, kerjaannya 20 hari, bisa mendapatkan uang seperti ini, berarti di situ prosesnya kamu jelas, dan kamu bisa merancang secara utuh, mempunyai gambaran tentang hidupmu ke depan. Jangan puas dengan takdir saat ini, puasmu itu karena bersama Allahnya. Jadi kamu puasnya pada takdir ke depan itu untuk maju. Jangan puas kepada takdirmu saat ini, tapi tak pada kedekatanmu dengan Allah. Jadi kepuasanmu itu hanya dengan Allah saja. Takdir itu untuk sadar saja kepada Allah. Jangan puas dengan takdir, kamu harus maju untuk ke depan. Dengan apa modalnya?
dengan yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan pada langkah ke depanmu. Jadi kamu punya logika gambaran. Gambaran hidupmu ke depan bagaimana itu buatlah sebuah gambaran atau perencanaan-perencanaan yang banyak. 1000 jalan yang engkau cari itu loh. Kamu punya cakrawala dunia. Kamu punya rencana dunia, 1000 rencana boleh. Tapi jangan lupa, di situ harus jelas semua rencanamu. Ada titik 1, 2, 3, 4, sampai 10 pencapaian. Itu namanya kamu cerdas. Jangan mengharapkan uang jatuh dari atas gentengmu dengan bermunajat kepada Allah. Karena dunia ini telah dipercayakan kepadamu. Buktikan kalau Allah itu memberikan kekuasaan. Dengan apa? Dengan kemampuanmu dan selalu bersama Allah. Dan menggantungkan kepastiannya kepada Allah saja. Semuanya buat rencana ke depanmu, gambaran. Gambaran itu mesti jelas. Kalau gambaran nggak jelas, cari kejelasannya. Buat gambaran yang banyak. Agar hidupmu terus untuk maju aktif. Manusia diciptakan itu untuk dinamis, tidak untuk statis. Yang statis itu kedekatanmu dengan Allah saja. Perasaan, pikiranmu, jasadmu itu harus dinamis, harus bergerak. Buat rencana hidupmu ke depan. Jangan puas dengan takdir pada saat ini. Kamu puasnya itu karena bisa dekat dengan Allah itu. Pisahkan antara segala sesuatu yang di dunia dengan Allahnya, zatnya. Puasmu itu karena bersama Allah, dengan dunia jangan pernah puas. Agar apa? Agar hidupmu aktif ke depan menggapai dunia mumpung masih hidup. Jangan merasa puas dengan takdir. Puasmu itu karena Allah yang memberikan. Jadi puasmu itu karena kedekatanmu dengan Allah, rasa percayamu kepada Allah, bukan dengan takdirnya. Kalau kamu sudah bisa mensyukuri, alhamdulillah, segala puji, bisa memuji Allah karena kamu bisa dekat dengan Allah. Kedepanmu itu buat rencana sebanyak-banyaknya, tapi harus jelas logikanya. Jangan menghayal uang jatuh dari atas genteng untuk kemajuan hidupmu. Lakukan sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Yang penting aktif. Hidup itu untuk bergerak. Lah gerak jasadmu, gerak pikiranmu untuk mencapai perasaan lebih enakmu itu loh. Namanya kamu jihad. Jihadmu tidak goyah hatimu dari selalu mengharapkan kepastian terbaiknya dari Allah. Jadi kamu itu ketika mencapai puncak saat ini pada duniamu, kamu sudah mendapatkan hasil dari yang kau lakukan kemarin dengan kepuasan. Jangan cukup dengan puasmu pada enaknya dunia. Kamu akan menoleh kepada dunia, alhamdulillah itu hanya kepalsuan belaka. Yang kau puji bukan Allah, yang kau puji
pencapaianmu itu, kamu puasnya dengan pencapaian. Itu sebagai tangga saja untuk lebih ke bawah, lebih ikhlas pada Allahnya. Jangan lupa niatmu. Niat hidupmu itu ke Allah sampai mati. Niat hidupmu itu selalu dekat dengan Allah sampai mati. Tapi jangan lupakan hidupmu di dunia. Ketika kamu sampai tidak kuat makan berarti kebodohanmu. Karena Allah telah mempercayakan dunia ini pada orang yang beriman. Dengan apa? Dengan modal nafsumu itu loh, kamu bisa serakah, bisa selalu kurang. Makan sekarang sudah kenyang, besok masih lapar lagi. Itu kan proses kamu terus bergerak. Jangan pernah puas dengan dunia yang kau capai dengan Allah, tapi puasmu itu selalu bersama Allah itu loh. Maju terus semangatmu sampai mati. Demi Allahnya itu tangguh. Orang iman wajib tangguh. Jangan lupa, saya ulangi lagi. Takdir yang telah terjadi itu ikhlasnya karena sadarmu bahwa Allah yang memberikan. Jangan pada takdirnya, pada Allah yang memberikan. Ketika sudah satu persatu kau menyadari tidak ada ganjalan pada masa lalumu bersih, karena kesadaran bahwa Allah yang memberikan dan saya ikhlas dengan apa yang telah ditentukan Allah. Semuanya tanpa cacat. Setelah itu kamu mandang ke belakang itu bersih jiwamu. Setelah memandang ke belakang kamu bersih jiwamu. Pada saat ini kamu bisa bersyukur dengan segala macam bentuk yang Allah berikan. Kamu bersyukurnya itu pada Allah. Saat ini itu kedekatanmu dengan Allah itu loh kamu bisa bersyukur. Jadi kamu bisa dekat tuh hanya saat ini saja. Besok ya punya saat ini juga. Setiap saat itu kamu bisa dekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan sebanyak-banyaknya nilai serakahmu untuk menggenggam dunia. Logikamu yang jelas. Sekuat apa kamu bergerak. Di situ capailah dengan gambaran yang jelas. Gambaran yang jelas menjadikanmu semangat untuk hidup di dunia. Tapi selalu bersandar kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan apa yang kau inginkan pada hari depanmu, jangan puas dengan pemberiannya. Teruskan bahwa niatmu itu sampai mati ke Allah. Jadi bersyukurmu itu pada Allahnya, jangan pada pemberiannya. Pemberian minta lagi, pemberian minta lagi sampai mati. Kalau sudah putus lehermu baru kamu ikhlas.